Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang dynamic route. Jadi seperti contohnya kalau dynamic route itu kayak gini, di belakang misalkan di URL-nya ada post, terus kemudian ada satu, ada dua, ada tiga, empat, begini kan biasanya. Nah ini yang angka-angka ini satu, dua, tiga, empat, atau mungkin ada nama, Nusendra begini, terus kemudian mungkin Dedi begini. Nah, itu bisa disebut sebagai dynamic route. Jadi itu nggak pasti gitu ya, nggak tetap. Kalau post ini kan pasti ada route-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin yang dynamic route. Sebelumnya, sebenarnya di video kali ini kita akan coba untuk cara simple dulu, terus kemudian selanjutnya kita akan bikin bagaimana cara peruntukan dynamic route ini. Biasanya dipakai untuk apa sih? Seperti itu. Oke, pertama kita bikin satu halaman lagi yang namanya misalkan post.view. Ini pertama kita isi gini aja, simple. Terus kemudian di sini kita biarin dulu. Gini ya. Kemudian kita masuk ke ini root-nya. Kita tambahin root-nya di sini, post. Terus kemudian di sini kita tampilin post-nya, halaman post-nya. Oke, begini. Terus kemudian di halaman app.view kita tambahin di bawahnya home, itu ada root post. Gini, kita cek dulu. Kalau kita ke post, nah sudah ya, ini sudah berhasil rootnya. Sekarang kita modifikasi bagaimana kalau kita pakai ini dynamic route. Misalkan di belakang sini mau ada angka 1, 2, 3 gitu. Di sini kita tambahin aja titik 2 ID. Atau kalau misalkan nama ya bisa pakai nama, name, begini. Ini bebas ya. ID seperti ini. Terus kemudian di sini, ini harusnya coba 1. Nah bisa. Kalau kita hapus satunya, dia gagal. Karena root-nya nggak ada. Ini kan adanya post ID. Yang post aja nggak ada. Nanti kita improve yang itu. Kita pengen lihat dulu untuk parameternya apakah sudah masuk di sini. Kita pakai setup. Terus kemudian untuk kita ngambil parameter dari view router, kita harus import yang namanya use route from view router. Begini. Terus kemudian di sini kita bisa bikin misalkan const id sama dengan kita import dulu, bikin variabel dulu untuk root-nya. Const root itu sama dengan use route. Terus kemudian id ini kita pakai route.params.id. Terus kita coba console.log id. Gini. Kita coba buka, inspect element, refresh, ini 1. Nah, ini muncul ya, 1. Kalau kita ubah ini jadi 2, nah jadinya 2. Jadi di sini kita sudah dapat parameternya nih. Jadi parameter ini kita sudah dapat. Oke, sebenarnya video ini berhenti sampai situ. Kita sudah berhasil bikin dynamic routes. Nah, kita pengen improve video ini. Apa sih penggunaan dari dynamic route ini? Biasanya dipakai untuk apa? Begitu. Nah, contoh kali ini kita akan bikin satu postingan atau halaman post gitu ya, misalkan di halaman ini, mungkin di blog gitu ya. Kita mau bikin list dari post, terus kemudian judulnya apa aja, terus kalau kita klik postnya nanti kita menuju ke satu halaman penuh yang isinya adalah postingan tersebut.
Oke, pertama untuk API-nya saya akan pakai API yang sudah ada di sini. Jadi nanti kita akan belajar banyak di video ini. Kita belajar tentang dynamic routes, terus kemudian kita belajar tentang view suspense. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Terus kemudian juga ada bagaimana cara kita ngedapetin data dari API menggunakan Fetch API. Oke, untuk API-nya saya akan pakai ini. An API officeandfire.com. Nah ini, kita akan ngedapetin, oh enggak, saya nggak pakai ini, saya akan pakai JSON placeholder aja, post. Nah di sini, nah kita akan ambil ini API free dari JSON placeholder, kita bisa pakai secara free. Untuk ngambil data satu ini, ID 1, kita bisa pasang post, terus kemudian parameternya 1. Nah, ini ngedapetin data postnya. Oke, kita akan pakai ini. Oke, kita kembali ke view-nya. Sekarang kita akan bikin, jadi di sini kita perlu modifikasi lagi ya halamannya. Kalau components ini kan lebih ke garis besar. Nah, kita ingin taruh semua komponen halaman ini di dalam folder pages. Kita bikin foldernya, terus kemudian about-nya ini kita pindahin ke pages. Kontak kita pindahin. Kemudian home-nya kita pindahin. Terus halaman post-nya yang baru tadi juga kita pindahin. Oke, sekarang sudah ada di dalam components/pages. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita modifikasi di root-nya, karena ini kita sudah pindah tadi. Oke, kita copy. Kita simpan, harusnya nggak ada error. Oke, sudah selesai. Yang ini kita buang ID-nya. Gini. Oke, yang pertama adalah kita pengen ngedapetin semua list dari post-postnya dari ini. Maka kita perlu menggunakan async setup, yang mana itu nanti butuh yang namanya suspense. Sekarang kita bikin satu komponen di luar pages. Itu isinya adalah post list. Postlist.view. Kemudian di sini kita bikin komponennya dulu. Kemudian di dalam sini ada, oke, kita bikin scriptnya dulu, biar nggak bingung ya. Kita butuh reactive dan juga toRefs. Buat teman-teman yang masih belum paham reaktif, bisa balik ke video saya sebelumnya, di playlist yang sebelumnya tentang composition API dasar. Di sana sudah ada lengkap insya Allah. Kemudian ada export default, di sini kita pakai async setup. Nah, synchronous setup ini nanti kita harus pakai yang namanya suspense. Untuk suspense, kalau teman-teman masih belum paham apa itu suspense, saya sertakan videonya di sebelah atas, silakan diklik dulu. Terus kemudian kita bikin const data, ini adalah untuk nampung datanya nanti. Kita pakai reactive, di dalamnya ada objek, terus dalam objek kita kasih list. Oke, seperti ini, terus kemudian kita ngedapetin datanya, const result, await, kita pakai fetch, terus kemudian ini kita copy aja, JSON placeholder. Terus kemudian data.list kita isi dengan hasilnya. Kemudian kita return.
datanya. Oke, setelah data ini kita keluarin, maka karena kita sudah pakai toRefs, maka kita bisa ambil listnya langsung, tanpa melalui data.list di template-nya. Di sini kita bisa pakai langsung ul v4, terus kemudian di sini ada item, ada index yang ada di dalam list. Terus jangan lupa juga ini key-nya adalah index. Seperti ini. Kita tutup ul-nya. Kemudian di dalam sini kita pakai li. Di dalamnya ada router link. Nanti ini router link ini akan masuk ke dalam detail dari postingannya. Ini nanti mengarah ke post, terus kemudian item.id. Jadi ID postingannya apa, nanti kita lempar jadi suatu parameter di sini. Kemudian ini adalah judulnya, item.title, kita tutup dengan router.link. Router link. Oke, ini sudah. Kita coba dulu, kita cek. Oh ya, ini perlu dimasukin ke dalam app.view-nya. Ini sudah post. Oke, di sini kita masukin, karena ini nggak pakai use root ya. Ini tadi, kita nggak pakai ini, nggak pakai ini, kita langsung import postnya, post from post list. Ini kita ganti post list. Terus kemudian di dalam sini kita kasih components post list. Terus kemudian di sini kita bisa pakai suspense. Di dalamnya ada template, default. Kita tutup dulu. Nah, begini. Kemudian di dalam sini kita pakai post list. Di dalam sini kalau datanya masih belum dapat, kita pakai loading. Oke, kita coba jalanin dulu. Nah, sudah mantap ya. Saya tutup dulu ini. Oke, saya refresh coba. Kalau saya masuk ke dalam halaman post, dia loading dulu, terus nampilin semua datanya. Oke, nah post list sekarang sudah. Sekarang kita coba bikin halaman detailnya. Post list ini kita copy aja. Kita jadiin post detail. Di sini untuk detail kita langsung tampilin judulnya. Nanti bakal jadi title sama isinya. Isinya adalah body. Kalau kita lihat di API-nya itu ada title dan body. Kita butuh title dan body di sini. Nah, ini div. Kemudian di sini kita butuh yang tadi untuk ngebaca itu ya, parameter import use route from view router. Oke, terus kemudian ini pakai reactive, di dalamnya kita pakai title, terus kemudian body. Ini const route sama dengan use route. Terus ngedapetin ID-nya dari
root.params.id. Kemudian untuk API-nya ini kita ubah gini. Ini kita jadiin ID gini. Jadi ini /ID, ID-nya nanti berapa? Karena ini dynamic. Kemudian kita ambil, contohnya kalau kita jalan ke sini ya, ini misalkan postnya ID 1, kita di sini ganti 1 begini. Nah ini kan sudah dapat. Kita ambil ininya, title sama body-nya. Jadi kita bisa destructure objeknya. Kita bisa pakai begini, title dan body. Kemudian setelah dapat datanya, kita isi data.title itu sama dengan title, data.body itu sama dengan body. Ini data sudah. Oke, jadi post detail sudah selesai. Sekarang kita bikin satu halaman baru yang namanya post.view. Tadi kan ada post, ada S-nya. Sekarang post biasa. Jadi ini banyak, yang ini kan satu tunggal. Nah, di sini kita tetap pakai suspense. Ini jadiin post detail. Post detail. Post detail gini. Terus di root-nya jangan lupa kita tambahin satu lagi. Kemudian ini copy. Ini jadiin begini, ID. Terus yang ini jadiin post detail. Ini post detail. Nah, sudah. Sekarang kita coba. Oke, ada error sepertinya. Cek dulu. Post detail. Oh, ini bukan post detail ya. Ini post biasa. Post detail itu tadi adalah suspense-nya untuk ngedapetin data API. Ini post detail. Gini. Nah, sekarang kalau kita coba about, kontak, aman, post, kita klik ini. Oke, masih belum mau. Kita coba cek dulu di halaman postnya. Oh, ini harusnya post detail ya, bukan post list. Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba lihat home. Ini kalau kita menuju ke halaman post, ini coba teman-teman lihat semua URL-nya di post. Ini ada list dari postingannya. Kita klik satu, ini kan ada di bawah ini ya, sebelah kiri sini, lihat ada localhost 3000, terus post ID-nya 7, parameternya 7. Kalau kita klik, ini akan menuju ke 7. Tadi ada loading, terus ketika datanya sudah dapat, dia nampilin title sama body-nya, kontennya. Oke, sekarang kita coba lagi di ID yang lain. Nah, coba yang pertama. Nah, cepat ya. Nah, itu untuk dynamic routes sebenarnya terlalu overkill, tapi kita jadi tahu bagaimana penggunaan dari si dynamic route ini. Jadi sebenarnya videonya singkat di awal tadi, cuman kita melakukan pengembangan yang mungkin teman-teman bisa pakai dan tahu apa itu penggunaan dari dynamic route. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.